سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Kita rapikan, luruskan, rapatkan shaf. Salat jami' rahimakumullah. Astagfirullah. Ilahi anta maksudi. Usalli farad as-subh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. استغفرك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indahnya bunga, si bunga sedap malam. Mana cakepnya Bapak Ibu? Indahnya bunga, si bunga sedap malam. Mengundang perhatian datangnya si kumbang jantan. Dari semangat Bapak Ibu menjawab salam, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh Masjid Nurul Islam Desa Labangka, Kecamatan Baburu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuh hari ini jamaah Masjid Nurul Islam Labangka wabil khusus kepada pemirsa channel YouTube Ha Aman Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kedatangan tamu istimewa dan beliau berasal dari kota Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, dan sehari-hari beliau juga sebagai hakim senior di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Kepada yang terhormat Bamanda Al-Mukarram Dr. Andes Haji Abdul Manap, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tadawural ayyami wasyukur ibratan lil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-muqtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala wa hasuna amalu wa syarrun nas man qala wa sa'a. Sadaqallahu azim wa sadaqa
Rasulullah Nabiul Karim. Mana zalika min asy-syahidin wasy-syakirin. Segenap takmir Masjid Jami Labangka yang saya hormati, seluruh jamaah subuh Masjid Jami Labangka yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang indah ini tidak ada kalimat yang paling pantas, yang paling cocok, yang paling tepat, melebihi masenggongi selain ucapan alhamdulillah, karena sampai hari ini jam ini, menit ini, detik ini, Allah masih memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir, dipertemukan, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan satu acara yang sangat mulia, sangat dianjurkan di dalam majelis taklim menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti hari, minggu silih berganti, bulan berganti bulan. Tidak terasa bagi kita. Kita semua sudah di penghujung tahun 2024 Masehi. Tinggal menghitung hari. Telung Somadi. 3 hari lagi kita masuk tahun 2025 Masehi. Kalau dihitung jam kira-kira tinggal berapa jam? Kalau harinya tinggal 3 hari. Rabu sudah berubah. 2025 Masehi. Karena itu kita bersyukur dengan masuknya kita di tahun baru 2025 Masehi. Berarti umur kita bertambah. Yang dulunya umurnya 62 tahun. 3 hari lagi sudah 63 tahun. Yang umurnya 65 tahun pada saat ini, insyaallah, telung somani sudah 63. Begitu seterusnya. Namun satu hal yang sangat penting kita sadari, konsekuensi logis. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, begitu masuk tahun 2025 berkurang jatah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang. Sadarlah kita. Kita renungkan. Bolehlah kita bergembira, tapi jangan berlebih-lebihan, karena umur kita berkurang 1 tahun.
Hadirin jemaah sholat subuh, penonton YouTube Aman Channel yang saya cintai. Ada beberapa hal terkait dengan seorang manusia yang sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jodoh, bene nasamogi, sudah Allah tentukan. Bagaimana nasib kita? Totok nasamogi, sudah Allah tentukan. Termasuk aspek umur. 60, 50, 70 tercatat di Lauhul Mahfuz. Mutlak, absolut, eksak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Segala sesuatu itu ada masanya. Ada temponya sudah. Begitu juga barang-barang kan, tuh HP ada batasnya, sudah 5 tahun tidak bisa lagi berfungsi. Ada batasnya, segala sesuatu itu tidak ada yang abadi, termasuk umur manusia. Kalau memang sudah 60 tidak bisa, sekalipun dokter dari Australia sana untuk memperpanjang umur tidak bisa. Apalagi sandro-sandro dikasih dukun. Minta dipanjangkan umurnya, doakan supaya panjang umurnya nenek saya. Sandro-sandro pasti tidak pernah sholat, percaya. Jadi sekali lagi, umur manusia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Sebagaimana kita sampaikan juga kemarin. Ada seorang ilmuwan dari Amerika Serikat 50 tahun yang lalu. Orang kafir. Dek nama tepe. Tidak percaya. Ingkar. Mencoba mengotak-atik ala Arab 54. Bahwa tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dia coba otak-atik. Bisa kok katanya. Dia buat satu eksperimen percobaan. Dibuatnya tabung. Tabung itu terbuat dari kaca yang tebalnya 7 mili. Bayangkan, membelak. Setelah selesai kaca dibuat dengan timnya. Ada seorang nenek menurut prediksi dokter di Amerika. Kelompok dokter ini sudah memprediksi bahwa si nenek ini menghembuskan napas terakhir 1 Oktober 50 tahun yang lalu. Prediksi dokter. Berdasarkan ilmunya. Masukkan si nenek ke dalam tabung. Tinggalkan lubang untuk pernapasan si nenek. Yakin mereka tidak akan meninggal nenek. Bertahan umurnya. Begitu menjelang kesepakatan dokter, prediksinya tersebut, berdirilah si dokter di depan nenek yang ada di dalam tabung. Samping kiri asisten, 2 asisten. Begitu menjelang waktu yang sudah ditetapkan, dia hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meledak tabung itu. Berserakan kaca mengenai dokter dan asisten. Ketika itu juga 4 orang meninggal. Si
si nenek meninggal, si dokter meninggal, 2 asisten juga meninggal. Bukti kebenaran Al-A'raf ayat 34 yang diingkari oleh John Rooney. Jadi renungan jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan, umur tadi ini adalah satu misteri. Cuma Allah yang tahu. Kalau ada manusia yang tahu, luar biasa. Barangkali Haji Atan sudah tinggal di masjid sini aja tahu. 2025 sudah dipanggil oleh Allah. Dia kata tahu, yakin saya itu habis, mungkin barang-barangnya dijual, diinfakkan itu. Yakin saya, semua barangkali, tapi Allah merahasiakan. Tapi satu ilustrasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sana. Wa akalluhum ma yazudu dzalik. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah sampaikan ilustrasi. Harus ini yang kita perhatikan. Ini yang jadi renungan bagi kita. Bahwa umat Muhammad itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Cendek lade, tidak banyak yang melampaui. Hajatan berapa tahun? 58. Kalau 60, 3 tahun aja lagi. Nah ini jadi berkisar antara 60 sampai 70. Memang kalau berbicara masalah umur ini banyak materinya sebenarnya. Dan layak kita sampaikan, apalagi di penghujung 2024 ini. Ingat pesan guru saya yang mulia, Kiai Haji Jaini, 40 tahun yang lalu di Martapura saat kami pengajian. Nah, kesayangan panggilan orang-orang Banjar. Tahulah ikan. Tahulah. Apa bahasanya gubernur yang gagal itu? Pahamlah ikan. Kalau ini tahulah ikan. Saban hari kita melangkah berjalan menuju tempat peristirahatan terakhir. Coba bayangkan kalimat ini luar biasa. Mana? Saban hari kita melangkah mendekat, semakin mendekat. Masuk akal sekali. 60 tahun. Umur sudah 55. 56, 57, 58 sampai 60. Sampailah yang namanya kuburan. Jadi melangkah. Senang kita. Tahun 2025 sebentar lagi boleh bergembira, tapi sadar. Mau tidak mau. Setuju tidak setuju. Kita mendekati rumah abadi. Rumah masing-masing kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur adalah nikmat yang besar. Kalau kita tidak dipanjang umur, tidak ketemu kita subuh ini, berarti umur merupakan nikmat yang besar. Kita ketemu nanti 3 hari yang lalu, 2025, ini nikmat yang besar. Banyak saudara-saudara kita, mungkin seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, saya terkenang sekali dengan almarhum Haji Muhammad itu. Coba bayangkan, masih terbayang-bayang mukanya saya lihat. Sudah tidak bersama-sama dengan kita.
tidak menyaksikan IKN. Bagaimana megahnya IKN. Kita diberikan umur bisa nanti melihat ada rumah sakit megah, hotel-hotel hebat nanti di sana. Bersyukur kita. Saudara-saudara kita yang sedang mendahului kita tidak tahu itu yang namanya IKN. Sayang jalannya macet. Jadi kena imbasnya Ustaz Bontang kemarin itu. Tapi kita berdoa semoga IKN betul-betul menjadi kenyataan. Ya. Jadi sekali lagi umur ini nikmat Allah. Tapi di satu sisi bija menjadi laknat. Identik ini dengan waktu. Bagaimana pernah dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-waktu kasayf. Waktu atau umur seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan, leher kita yang dihantamnya. Tapi kalau kita bisa gunakan, luar biasa. Bisa silaturahmi, bisa ibadat, sholat subuh, dan sebagainya. Jadi pandai-pandainya kita menyikapi, mensiasati umur yang diberikan oleh Allah. Hadis yang saya bacakan dalam muqaddimah. Khairun nas. Tiga dia. Siapa sih? Manusia yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya. Atau orang yang punya jabatan. Yang dikatakan yang paling bagus di permukaan bumi. Ternyata orang yang paling bagus. Orang yang panjang umurnya. Mantola umruh. Wahasuna a'maluhu. Digunakan untuk kebaikan. Ibadah ma'bah. Ibadah ammah. Silaturahim. Digunakan. Dan umur juga bisa menjadi laknat. Pakai mie botok. Umur dikasihkan oleh Allah. Botok minajamah. Berselingkuh. Minum minuman keras. Inilah manusia yang paling jahat. Karena itu kita gunakan umur kita manfaat. Jangan sampai menyesal. Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Mu'minun ayat 299. Penyesalan seorang manusia. Kelompok orang yang menyesal luar biasa. Sesekali menjelang kematian. Ada juga yang menyatakan sudah meninggal. Timbul penyesalan ini. Rabbirji'uni. Balisu kan. Minta dikembalikan kepada Allah. Nita nih. Dilihatnya sudah. Amalana. Salatnya nilainya merah, puasanya merah, zakatnya merah, dek gagal mengudara. Coba dilihatnya, dilihatnya kan menjelang kematian itu kayak video lewat, macam lama, timbul penyesalan. Mohon minta kepada Allah. Paling suka Rabbirji'un. La'alli a'malu sholihan bima taraktu. La'alli, kalau orang pernah belajar nahwu syarat ini adalah kalimat basa-basi, tidak mungkin. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Terikas bek wematan marakuni. Kering sudah air mata. Air mata. Darah yang keluar. Coba bayangkan. Saya barangkali sudah umur 62 tahun. Tidak pernah orang melihat menangis bercucuran air mata darah. Belum pernah. Belum pernah. Mungkin juga bapak-bapak ada pernah melihat orang yang menangis. Bek mata darah. Ini bukti penyesalan yang dahsyat. Penyesalan yang luar biasa. Apa kata Allah? Kalla tidak. Kejam juga Allah ini sekali. Tidak. Inna
kalimatun huwa qailuha. Ini adalah kalimat basa-basi, mawari di semua gigi. Tidak ada gunanya. Sesalda pendapatan, sesaran kemudian tidak berguna. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, momentum pergantian tahun juga harusnya menjadi renungan bagi kita. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini ayat yang paling favorit dalam pergantian tahun baik Masehi maupun Hijriah. Allah mengirim satu ayat. Wahai orang-orang yang beriman, istimewanya ayat ini. Coba kontrol dalam Al-Quran. Pak Ustaz, kontrol dalam Al-Quran. Saya berikan tugas ya. Kalau menemukan satu ayat dalam Al-Quran yang perintah ittaqullah 2 kali, saya kasih Pak Ustaz 500 juta. Pak Ustaz, Pak Imam kita. Kalau memang menemukan ayat yang perintah ittaqullah 2 kali, sampaikan. Ini Pak Manam, dalam surah ini. Saya transfer. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini satu ciri bahwa ayat ini sangat memerlukan perhatian kepada kita. Satu ultimatum dari Allah. Hendaklah kita selalu mengadakan perhitungan, evaluasi, muhasabah dalam bahasa agama. Hasibul anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar berikan peringatan kepada kita. Saban hari, tapi paling bagus momentumnya pergantian tahun. Adakan renungan, kita hitung-hitung, kita pantau, tengok ke belakang bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana zakat kita, ibadah mahdoh, ibadah ritual, ibadah amal. Kita tengok ke belakang, kita kalkulasi. Kalau bahasa kantor itu audit. Nah, audit dulu, periksa dulu. Gimana juga hubungan kita bermasyarakat, hubungan kita berkeluarga. Jadikanlah satu renungan. Jangan kita mabuk dengan pesta pora menyambut tahun 2025. Coba adakan renungan minimal 1 jam kita barangkali setelah sholat sunat mutlak. Adakan renungan. Kalau memang ada masih bolong-bolong sholatnya, puasanya masih tidak tembus, berniat 2025 disempurnakan sholat. Berjamaah barangkali masih belang-belang, tekad 2025 aktif masjid. Apalagi imamnya warok sekali. Bagus, bersih, disyukur. Sholat di belakang imam yang warok, khusus, insyaallah terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dipertahankan, jadi bahannya orang-orang seperti ini bisa memakmurkan masjid kita dan membawa barakah untuk desa ini. Kita adakan renungan, evaluasi, berharap 2025 lebih bagus dari 2024.
24 di semua aspek ibadah bermasalah. Semoga ini terwujud sesuai dengan harapan hadis. Ada yang menyatakan hadis, ada juga menyatakan perkataan ulama. Man kana yawmuhu khairum min amsihi fahuwa rabbih. Ada yang menyatakan itu perkataan Hasanul Basri. Tapi saya sedang katakan hadis karena ada koneksinya dengan hadis-hadis yang lain. Jadi hati-hati. Nanti kalau ada yang menegur jangan emosi. Itu bukan hadis, Ustaz. Itu memang ada yang menyatakan itu perkataan Hasanul Basri. Man kana yawmuhu khairum min amsihi fahuwa rabbih. Wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa hasir. Wa man kana yawmuhu sarrum min amsihi fahuwa mal'un. Ini perkataan Hasanul Basri. Sekali lagi, mudah-mudahan 2025 lebih baik. Kalau ini betul asli semboyan masyarakat Kabupaten Pasir, Olomonin, Asodwe, Siolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala